Firman ini memberikan harapan bagi bangsa-bangsa lain. Firman ini menyatakan bahwa keselamatan datang dari Israel melalui Yesus Kristus. Keselamatan tersedia bagi semua orang tanpa memandang bangsa ataupun suku, dengan syarat menerima Yesus Kristus Allah mereka dan menjalankan semua firman-Nya. Bagi mereka yang tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah mereka, mereka tidak akan diselamatkan. Keadilan Allah dalam pemilihan Israel adalah sebuah topik yang telah diperdebatkan selama berabad-abad. Beberapa orang percaya bahwa pemilihan Israel adalah bukti ketidakadilan Allah, karena Israel hanyalah salah satu dari banyak bangsa di dunia. Namun, yang lain percaya bahwa pemilihan Israel adalah bukti keadilan Allah, karena Allah memiliki rencana ilahi untuk Israel yang akan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Menurut Alkitab, pemilihan Israel didasarkan pada 3 alasan utama. 1. Perjanjian. Allah membuat perjanjian dengan Abraham bahwa bangsa Israel untuk menjadi keturunannya menjadi bangsa yang besar dan untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan. Perjanjian ini adalah janji yang dibuat Allah kepada Abraham dan keturunannya dan merupakan dasar hubungan antara Allah dan Israel. 2. Misi. Allah memilih Israel untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, untuk menunjukkan kepada dunia apa artinya berada dalam hubungan dengan Allah. 3. Pembebasan. Allah memilih Israel untuk menjadi bangsa di mana Dia akan menebus dunia dari dosa melalui bangsa Israel. Allah akan mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi dosa-dosa dunia. Dengan demikian, pemilihan Israel adalah tindakan keadilan Allah, karena Allah memiliki rencana ilahi untuk Israel yang akan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Israel dipilih untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat, untuk menunjukkan kasih dan kebenaran Allah kepada dunia, dan untuk menjadi tempat kelahiran Yesus Kristus. Penting untuk dicatat bahwa pilihan Allah atas Israel bukan karena jasa mereka. Faktanya, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Israel seringkali merupakan bangsa yang tidak taat dan memberontak. Pilihan Israel sebagai umat Allah tidak berarti bahwa Allah tidak mengasihi bangsa-bangsa lain. Faktanya, Alkitab mengatakan bahwa Allah mengasihi semua orang dan bahwa Dia ingin semua orang diselamatkan. Namun, Allah memilih Israel untuk menjadi umat-Nya yang istimewa untuk melaksanakan rencana penebusannya bagi dunia. Hubungan antara Allah dan Israel adalah hubungan yang kompleks dan menarik. Ini adalah kisah tentang cinta, pengampunan, dan penebusan. Ini adalah kisah yang masih terungkap hari ini, dan ini adalah kisah yang memiliki implikasi yang mendalam bagi semua orang. Salam, selamat datang di channel Rohani Pembelajaran. Hari Minggu ini kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Adilkah Allah memilih Israel sebagai umat pilihan Allah? Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena hari ini untuk mempelajari firman-Mu. Kami mohon anugerah-Mu agar kami dapat membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia, Engkaulah sumber kebenaran keselamatan kami. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu membimbing kami dalam mempelajari firman-Mu, ajar kami untuk memahami makna firman-Mu dan menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami mohon agar konten YouTube kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya firman-Mu dapat mengubah hidup mereka dan membawa mereka kepada keselamatan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Perjanjian Allah dengan Abraham. Allah membuat perjanjian dengan Abraham bahwa bangsa Israel pada suatu hari ketika Abraham berusia 75 tahun. Allah berjanji kepada Abraham bahwa Ia akan menjadi bapa dari banyak bangsa dan bahwa Ia akan memiliki tanah Kanaan sebagai miliknya. Perjanjian ini adalah janji kasih karunia Allah kepada Abraham dan merupakan dasar dari hubungan antara Allah dan Israel. Perjanjian ini dicatat dalam Alkitab dalam kitab Kejadian ayat 12-3. Tetapi Tuhan berfirman kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau."
serta membuat namamu mansur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat Yesaya 43 ayat 7 ini berbicara tentang misi Allah terhadap bangsa Israel. Ayat ini menyatakan bahwa Israel adalah umat pilihan Allah yang telah diciptakannya untuk kemuliaannya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, bagian pertama ini mengacu pada umat Israel yang telah dipilih Allah dan disebut dengan namanya. Ini berarti bahwa Israel memiliki hubungan dengan Allah dan bahwa Allah memiliki rencana bagi mereka. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku, bagian kedua ini menyatakan tujuan Allah dalam memilih Israel. Allah memilih Israel untuk menunjukkan kemuliaannya kepada dunia. Yesaya 53 ayat 5-6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Firman ini dimulai dengan kalimat tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kalimat ini menyatakan bahwa Yesus Kristus menderita dan mati karena dosa-dosa umat manusia. Dosa-dosa kita telah membuat kita menjadi pemberontak dan penjahat di hadapan Allah. Karena itulah Yesus Kristus harus menderita dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Firman ini melanjutkan dengan kalimat ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalimat ini menyatakan bahwa penderitaan dan kematian Yesus Kristus membawa keselamatan bagi umat manusia melalui penderitaan dan kematiannya. Yesus Kristus telah menghapus dosa-dosa kita dan memberikan kita keselamatan. Firman ini juga menyatakan bahwa umat manusia adalah orang-orang yang sesat. Kita semua telah meninggalkan jalan Tuhan dan memilih untuk mengikuti jalan kita sendiri. Karena itulah kita membutuhkan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Firman ini ditutup dengan kalimat kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kalimat ini menegaskan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang tanpa memandang bangsa, suku. Semua orang adalah orang-orang yang berdosa dan membutuhkan keselamatan. Yesaya 53 ayat 5-6 memberikan harapan bagi bangsa-bangsa lain. Firman ini menyatakan bahwa keselamatan datang dari Israel melalui Yesus Kristus. Keselamatan tersedia bagi semua orang tanpa memandang bangsa ataupun suku, dengan syarat menerima Yesus Kristus Allah mereka dan menjalankan semua firman-Nya. Bagi mereka yang tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah mereka, mereka tidak akan diselamatkan. Sebelum kita mengakhiri video ini, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini. Kami mohon agar Engkau menanamkan firman-Mu dalam hati kami dan membimbing kami untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Roh Kudus, Engkaulah sumber hikmat dan pengertian. Kami mohon agar Engkau selalu membimbing kami dan memahami firman-Mu dan menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.